Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilman Fahmi. Saya dari kelas DA 44B dengan NIM 160 120 40 10. Di sini saya akan mempresentasikan yakni tugas 1, estetika dan sejarah komunikasi visual, tentang analisis struktur dan interpretasi estetika dalam kaos pendosa karya Garis Edelweiss tahun 2015. Sebelum kita membahas tentang kaos dari Mas Garis Edelweiss, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian estetika. Pengertian estetika dikutip dari pernyataan Fraskara. Estetika dalam desain adalah pilihan karena tidak ada kesepakatan global tentang bagus tidaknya sebuah karya desain. Dalam konteks komunikasi, budaya khalayak yang dituju harus dimengerti betul sehingga desain yang dibentuk dan dibuat tidak sulit untuk dimengerti. Lalu yang kedua, pengertian dari struktur estetika. Dikutip dari vimela.com, struktur estetika terbagi menjadi bentuk warna, tema, dan motif hias di mana keempat itu harus disatukan agar tercipta nilai estetis yang tinggi. Baiklah, sekarang kita menuju kepada analisis struktur dan interpretasi estetika dalam kaos pendosa karya Garis Edelweiss tahun 2015. Alasan utama saya memilih kaos pendosa Garis Edelweiss ini karena saya mendapat suatu makna dalam lebih kepada agamisnya dan dalam segi penggambaran dan model yang menurut saya itu adalah favorit saya pribadi. Lalu untuk senimannya juga saya mengerti kegiatannya, saya mengerti kesehariannya, dan saya juga pernah bertemu dengannya. Kaos ini memiliki desain yang berasal dari manual drawing yang ditebali oleh drawing pen dan di-scan lalu diberi warna dan akhirnya dicetak. Jadi walaupun dalam tanda kutip berbentuk kaos, namun desainnya bukan merupakan desain digital namun tetap manual. Kaos dan pencipta gambar itu sendiri berasal dari seniman asal kota Pasuruan, kota kelahiran saya, yakni Mas Garis Edelweiss. Kaos ini tidak dicetak banyak, lebih kepada terbatas, jadi bisa dibilang limited, dan mayoritas pemiliknya rata-rata adalah kenalan dari Mas Garis Edelweiss sendiri, juga rata-rata orang dari kota Pasuruan itu sendiri. Dengan harga 150.000 per kaos, menurut saya pribadi itu adalah hal yang sangat worth it karena itu merupakan salah satu karya yang bisa kita bawa dan bisa kita abadikan untuk diri kita sendiri. Lalu kita lanjutkan kepada analisis dalam unsur-unsur dalam estetika hasil karya dari kaos Mas Garis Edelweiss ini, yakni kaos pendosa. Untuk garis, kita dapat melihat bahwa bentuk dari gambar kaos tersebut lebih dominan kepada garis lengkung, bukan garis tegak, dikarenakan dalam penggunaan gambar manual. Untuk warna, Mas Garis memilih warna monokrom dengan maksud agar memberi kesan mendalam terhadap makna dari tujuan gambar tersebut. Lalu untuk dari bentuk bangun, lebih mayoritas kepada bentuk lingkaran karena bisa kita lihat sendiri dari bentuk garis dari awan-awan yang di atas kepala itu, lalu gambar-gambar tengkorak yang di sebelah kanan kiri, dan dengan mayoritas garis lengkung otomatis dalam bentuk bidang bentuk lingkaran. Untuk tekstur, tidak memiliki tekstur karena gambar tersebut diaplikasikan untuk penggunaan kaos, jadi untuk di scan dan untuk dicetak dan lain sebagainya. Untuk ruang dan waktu dapat kita lihat sendiri bahwa dalam gambar tersebut menjelaskan tentang tempat di mana terdapat awan yang melingkar berada di atas kepala sang pencabut nyawa.
Untuk kontras, karena warna monokrom mungkin, jadi lebih kepada warnanya sama dan tidak ada yang menonjol. Lalu untuk sifat irama dapat kita rasakan dari awan yang semakin mengerucut kepada sang penjabut nyawa. Jadi diajak untuk lebih fokus kepada titik tengah si penjabut nyawa tersebut. Lalu untuk gradasi, hampir semua gambar dari kaos tersebut mengandung gradasi karena penggunaan dari warna monokrom dan untuk memberi kesan 3D agar terlihat lebih hidup untuk hasil gambar tersebut. Lalu untuk keseimbangan dapat dirasakan dari peletakan objek yang dimana sang penjabut nyawa berada di tengah dan kayak di bagian kanan kiri terdapat kayak tengkorak, dan itu melambangkan pendosa sih. Jadi di bagian kanan kiri, sehingga posisi awan juga di tengah. Jadi menunjukkan kepada posisi keseimbangannya sangat seimbang dan berada di pusat titik tengah. Untuk proporsi sangat terlihat jelas bahwa titik tengah si pencabut nyawa digambarkan lebih besar daripada objek yang berada di kanan kirinya untuk memberikan kesan lebih kuat kepada objek utama tersebut. Untuk interpretasi estetika dari kaos pendosa karya Mas Garis Edelweiss ini dapat kita lihat sekilas bahwa gambar kaos tersebut sekilas seperti seram, menakutkan, dan kurang nyaman dipandang. Namun jika kita perhatikan lagi, dalam unsur-unsur gambarnya memiliki makna yang dalam, apalagi tanda kutip dalam hal agamis. Karena apa? Dalam gambar itu kita diingatkan bahwa kemanapun kita berada, kemanapun kita hidup, sekaya apapun kita hidup, bertempat atau berada, kita tetap akan diikuti oleh ajal. Jadi tetaplah ingat pada kematian dan berbuat baiklah selama kita masih diberikan nyawa untuk hidup. Lalu kesimpulan yang dapat kita ambil dari kaos ini, dibalik gambar yang memiliki makna yang kuat, dibalik gambar dari seseorang yang hebat, juga terdapat struktur dan unsur-unsur estetika yang perlu kita pelajari dan kita dapat. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, itu murni dari saya pribadi. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.